Banyak pemain top akan bermain di Piala Dunia 2022, tetapi itu tidak berlaku untuk Erling Haaland. Bintang Manchester City itu sudah pasti absen karena timnas Norwegia tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Dia pasti akan berada di Marbella atau di Norwegia. Itu tergantung pada bagaimana dia berperilaku di Marbella tentang seberapa baik dia untuk paruh kedua musim ini. Saya cukup yakin dia akan senang berada di Piala Dunia dan mungkin yang berikutnya atau Euro dia akan melakukannya. Tapi dia punya rumah di Marbella, pergi ke sana, bermain golf. Semoga dia tidak banyak minum, makan banyak dan kembali fit, kata Guardiola dikutip Sports Mall. Pep Guardiola mengakui kesemsem dengan penampilan Manchester United musim ini. Manajer Manchester City itu menilai setan merah sudah kembali dalam persaingan papan atas Premier League. Performa United di bawah kendali Erik ten Hag memang belum konsisten. Akan tetapi pada 7 laga terakhir United tidak pernah kalah. Ten Hag juga menangani masalah ruang ganti United dengan cukup tegas. United menunjukkan perkembangan yang positif di bawah kendali Ten Hag. Pep Guardiola mengakui dan menyukai hasil kerja Ten Hag. Saya merasa United akan kembali. Akhirnya United kembali, buka Pep Guardiola dikutip dari Metro. Prancis menjadi salah satu unggulan Piala Dunia 2022 nanti. Sebab selain menyandang status juara bertahan, Le Blues juga memiliki materi pemain yang sangat mumpuni di setiap lini. Hanya saja sejumlah kabar buruk datang untuk Deschamps jelang Piala Dunia 2022. Paling tidak, 2 pemain kunci sudah pasti absen. N'Golo Kante dan Raphael Varane absen karena cedera. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh klub Kante dan Varane bahwa mereka tak punya cukup waktu untuk sembuh. Kebugaran Paul Pogba jelas belum berada pada top level. Deschamps bakal membuat perjudian besar andai tetap membawa Pogba ke Qatar. Apalagi performa terakhir Pogba ketika membela United jauh dari konsisten. Sebenarnya Deschamps punya beberapa opsi jika harus meninggalkan Pogba. Sang pelatih bisa mengandalkan 2 pemain Real Madrid, Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni. Prancis juga masih punya Adrien Rabiot dan Matteo Guendouzi. Namun ada Youssouf Fofana yang tampil bagus bersama AS Monaco. Trent Alexander-Arnold mengakui Liverpool tak dalam performa terbaiknya dan mengisyaratkan salah satu penyebabnya adalah tumpulnya lini serangnya. Liverpool tampil tak stabil pada musim 2022-2023 ini. Alhasil mereka tak bisa konsisten meraih hasil positif baik di Premier League maupun Liga Champions. Trent Alexander-Arnold mengatakan sekarang ini Liverpool memang masih bapuk. Menurutnya salah satu faktor penyebabnya adalah karena lini serang bermain tak maksimal. Itu hanya salah satu dari hal-hal itu. Saya pikir kami tidak dalam performa terbaik. Saya pikir banyak pemain akan mengatakan itu tentang diri mereka sendiri dan sebagai tim secara umum, ujarnya pada laman resmi Liverpool. Paul Pogba dilaporkan kembali cedera saat menjalani latihan bersama Juventus. Kabar tersebut hanya berjarak 1 pekan setelah Pogba dinyatakan sembuh dan mulai berlatih bersama si nyonya tua. Paul Pogba punya keinginan kuat untuk tampil di Piala Dunia 2022. Akan tetapi La Gazzetta dello Sport membuat klaim yang mengejutkan. Pogba dilaporkan kembali mengalami cedera pada sesi latihan. Jika sebelumnya Pogba mengalami cedera lutut, kali ini pemain berusia 29 tahun itu cedera paha. Belum ada keterangan pasti soal kondisi Pogba dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh dari cedera. Prancis akan mengumumkan skuad Piala Dunia 2022 pada 9 November nanti. Jadi hanya 10 hari yang dimiliki Pogba untuk sembuh dan mendapat satu tempat di skuad Prancis. AC Milan gagal mencuri poin saat tandang ke markas Torino di pekan ke-12 Serie A musim ini. Bermain di Stadio Olimpico Torino, Rossoneri kalah 2-1 dari tuan rumah. Ini merupakan kekalahan kedua Milan di Liga Italia musim ini. AC khususnya di babak pertama. Permainan mereka kemudian cukup membaik di babak kedua, namun tak bisa menghindarkan diri dari kekalahan. Dengan hasil ini, Milan tertahan di peringkat ketiga klasmen sementara Serie A musim ini dengan raihan 26 angka dari 12 laga. Sementara Torino meraup 17 poin dan naik ke peringkat ke-9. Harry Maguire menunjukkan performa yang solid ketika Manchester United bersua West Ham. Maguire membawa United nirbobol dan begitu laga usai mendapat pujian dari manajer Erik ten Hag. Menurut ten Hag, Maguire bukan hanya layak bermain akan tetapi tampil sangat bagus. Maguire punya andil membawa United nirbobol dengan aksi-aksi yang dilakukan. Ten Hag memberi pujian pada sang bek tengah. Tentu saja saya sangat senang untuk performa tim. Akan tetapi juga untuk Harry Maguire ketika dia keluar
luar lapangan dengan nirbobol, kata Erik ten Hag dikutip dari Metro. Real Madrid harus menerima hasil imbang 1-1 saat berjumpa Girona pada pekan ke-12 La Liga. Sang pelatih Carlo Ancelotti sebal dengan dua keputusan krusial yang dibuat wasit. Ancelotti merasa Real Madrid tidak layak dihukum penalti pada kasus handsball Asensio. Sebab kata Ancelotti, Asensio tidak sengaja menyentuh bola. Bola mengenai bagian dada dan harusnya bukan penalti. Saya tak suka bicara soal wasit, tetapi hari ini saya akan bicara. Situasi pertama itu sudah jelas, itu bukan penalti karena Asensio tidak menyentuh bola dengan tangan. Saya tanya pada Asensio dan dia bilang tidak sentuh bola dengan tangan, itu mengenai bagian dada, buka Don Carlo di situs resmi klub. Arsenal dengan cepat kembali ke jalur yang benar setelah sebelumnya takluk di tangan PSV Eindhoven. Arsenal berpesta 5 gol tanpa balas ke gawang Nottingham Forest. Kemenangan ini begitu sempurna bagi skuad The Gunners. Pasalnya Arsenal mendominasi 69% penguasaan bola dan melepaskan total 24 tembakan. Arsenal yang sebelumnya dikira sudah kehabisan bensin pun kini dianggap sudah isi bensin lagi. Tidak hanya menang telak, Arsenal juga kembali merebut puncak klasemen dari Manchester City dan unggul 2 poin atas mereka. Lionel Messi tampaknya telah melupakan tahun pertamanya di Paris Saint-Germain. Dengan ia musim ini telah ia turut menyumbang 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 4-3 Les Parisiens atas Troyes pada lanjutan 7 gol dan 10 assist di Ligue 1 Prancis. Dengan torehan itu telah jauh dari apa yang ia capai di musim lalu. Sementara itu secara total Messi telah mengkoleksi 12 gol dan 13 assist dari 17 pertandingan yang sudah ia mainkan sejauh ini di berbagai ajang. Dengan jumlah asisnya di Ligue 1 telah mencapai angka 10. Itu membuatnya memecahkan rekor baru di Liga Prancis. Messi menjadi pemain pertama yang sudah mencapai asis dalam 13 pertandingan pertama dalam satu musim. Itu pun dia juga absen 1 kali saat menghadapi Stade Reims. Mantan pelatih Tottenham Hotspur, Tim Sherwood mendeteksi bahwa Jurgen Klopp bakal meninggalkan Liverpool akhir musim ini. Liverpool menjalani start buruk sejak era Brendan Rodgers. Kini Mohamed Salah dan kawan-kawan tercecer di urutan ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. The Reds terpaut 14 angka dari Arsenal di puncak klasemen dan 8 angka dari Newcastle United di zona Liga Champions. Terbaru, Liverpool dipermalukan tim zona relegasi lainnya, Leeds United, dengan skor 2-1 pada pekan ke-14 Premier League di Anfield. Perasaannya adalah ada masalah besar dalam tim dan itu adalah motivasi. Mereka tampaknya tidak terdorong untuk menang. Saya pikir mereka kini harus menurunkan target untuk finish di 4 besar. Tapi itu juga syaratnya mereka harus memperbaiki performa dari sekarang, ucap Sherwood selepas pertandingan. Mantan bek Arsenal Martin Keown menuding manajer Chelsea Graham Potter terlalu sok pintar setelah The Blues dibantai Brighton. Star tak terkalahkan Potter di Chelsea dihentikan oleh klub yang ia tinggalkan. Dengan The Blues luluh lantak 4-1 di kandang Brighton. Ini menjadi laga kepulangan yang memalukan bagi Potter yang menghabiskan 3 musim di Amex Stadium menyulap Brighton menjadi klub jempolan Liga Premier Inggris. Memang perlu dikatakan bahwa berbagai cedera di posisi krusial membuat Potter mengkutak-katik lini belakang Chelsea beberapa kali sejak menggantikan Thomas Tuchel. Tetapi Keown merasa pelatih 47 tahun itu memperumit pekerjaannya sendiri. Chelsea tidak jelas di lini belakang. Menurut saya ada banyak perubahan, ucap mantan bek Arsenal itu kepada BBC Sport.